Dede, perkenalkan nama Kakak Rosyana, kakak mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya. Di sini kakak akan membuat video ibadah online sekolah hari Minggu untuk memenuhi PPL 1. Nah, untuk mengawali ibadah kita, mari kita angkat dua pujian, yaitu berjudul Happy Yeye dan King Kong badannya besar. Adik-adik dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Ketemu lagi sama Kak Rosi. Masih ada sukacita? Amin. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu datang untuk berdoa, memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami yang akan memulai ibadah kami pada hari ini. Sertai dalam tangan-Mu supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmah dan berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kiranya hanya dengan kasih-Mu Kau menyertai kami pada hari ini. Haleluya, amin.
Nah, kita akan menyanyi lagu. Nah, kita angkat lagi pujian yang berjudul Setinggi-tingginya Langit dan baca kitab suci doa tiap hari. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya, mengalahkan segalanya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau damai, kalau mau damai. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau damai. Nah, Dede, tiba saja untuk kita mengumpulkan persembahan. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung jadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung jadi enam, ku buat menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung jadi delapan, ku buat kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kami mensyukuri segala pemberian-Mu kepada kami, ya Allah. Engkau mengucap
mencukupkan segala kebutuhan kami sehari-hari, dan menjamin masa depan kami. Engkau mengabulkan doa-doa permohonan kami dan tidak pernah bosan memberkati kami. Bukalah hati kami ya Allah, agar kami dapat mengenal berbagi anugerah-Mu kepada orang-orang yang Engkau kasihi. Tolonglah agar kami mencatat dan menghitung berkat-Mu, agar jiwa dan mulut kami penuh dengan ucapan syukur, dan hati kami kehilangan alasan untuk khawatir. Ajarkan kami menjadikan ibadah dan perbuatan baik kami sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Bantulah kami untuk membangun sifat hidup yang benar, adil, dan jujur sebagai jawaban kami atas berkat Tuhan. Saat ini kami menyerahkan sebagian dari berkat-Mu itu sebagai tanda syukur dan terima kasih kami. Terimalah persembahan umat-Mu ini ya Allah dengan sukacita. Muliakanlah nama Tuhan melalui seluruh hidup kami. Amin. Nah, kita akan sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita akan nyanyi, yaitu Bawa Persembahanku. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ucaplah syukur.
dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, hari ini kita akan mendengarkan lagi firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita akan menyanyi yaitu Ku Cinta Yesus. Ta Yesusku, Dia penyelamatku. Ku cinta Yesusku, Dia penyelamatku. Yesus, juru selamatku. Yesus, penyelamatkanku. Ku cinta Yesusku, Dia mati bagiku. Ku cinta Yesusku, Dia mati bagiku. Yesus, juru selamatku. Yesus, mati untuk saya. Nah, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang berada di sorga, pada kesempatan ini kami ingin mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang Tuhan Kau berikan, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memulai dan untuk mendengarkan firman-Mu. Pada kesempatan ini kami akan membacakan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami nantinya. Haleluya, amin. Adik-adik, apakah kamu tahu bahwa Allah sangat mengasihi kamu? Dia sangat peduli padamu. Bahkan ia sangat ingin kamu datang kepadanya. Itulah yang dikatakan di dalam ayat hafalan kita hari ini yang terambil dari Markus 10 ayat 14b. Biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Ini Markus 10 ayat 14b. Biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Sekali lagi ya, Markus 10 ayat 14b. Biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Markus 10 ayat 14b. Biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Nah, kakak punya game ya. Kalau tangan ke depan itu berarti suaranya sedang. Kalau ke bawah itu suaranya pelan. Kalau ke atas suaranya nyaring. Oke, kita mulai. Biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Sekali lagi ya. Biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Nah, di sini kakak akan jelasin ya adik-adik. Biarlah anak-anak itu, maksudnya anak-anak itu kita semua, kalian datang nih kepada Tuhan. Jangan menghalangi mereka. Tuhan itu paling suka sama anak kecil adik-adik. Sebab orang-orang yang seperti itu yang punya kerajaan Allah. Karena Tuhan ingin kita hidup bersama Dia di surga. Nah, tiba saatnya untuk kita masuk ke dalam. Nah, adik-adik, cerita Alkitab kita pada hari ini yang bertema yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang. Yang melatar belakangi keberangkatan Yesus dari daerah sebelah barat Danau Galilea, yaitu yang pertama
berita kematian Yohanes Pembaptis yang dipenggal atas perintah Raja Herodes. Dan yang kedua, kembalinya ke-12 rasul dari perjalanan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang-orang sakit di segala tempat atas pengutusan Yesus. Nah, setelah Yesus mendengar berita kematian Yohanes Pembaptis serta rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan beritahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka, menyingkirlah dari situ untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka dengan mengambil jalan darat. Segeralah datang orang-orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Nah, Yesus dan murid-muridnya itu masih di atas danau Galilea. Mereka masih mencari tempat untuk beristirahat di tepi danau. Yesus dan murid-muridnya itu naik perahu. Dan banyak sekali yang mengikuti Tuhan Yesus. Terus mengikuti mereka. Mereka mengikuti Yesus ke pantai dan semakin banyak orang bergabung. Mereka datang dari tempat-tempat di sekitarnya. Jumlah mereka terus bertambah dan bertambah. Dari laki-laki tua, laki-laki muda datang, begitu juga wanita, bahkan anak-anak datang untuk mendengarkan cerita yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Nah, orang-orang sakit juga datang, begitu juga orang-orang yang lumpuh dan buta. Mereka berharap sentuhan Yesus akan menyembuhkan mereka. Nah, mereka juga mendengarkan ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Karena itu adalah suatu kesempatan yang istimewa. Akibatnya, hampir semua orang lupa membawa makanan untuk dimakan. Yesus terus berlayar di atas danau Galilea, sementara orang-orang terus bertambah banyak di sepanjang tepian danau. Akhirnya Yesus menemukan tempat yang ia cari, tetapi ia sama sekali tidak sendirian, karena banyak sekali orang yang berkumpul di pantai. 5.000 orang datang hari itu untuk mendengarkan Yesus berbicara. Dan banyak juga yang datang untuk meminta disembuhkan karena mereka bahkan tidak dapat berjalan. Maka Yesus menemui kerumunan orang-orang yang dikasihinya itu. Ia menyembuhkan yang sakit, yang pincang, dan yang buta dengan sentuhan yang ajaib. Lalu, sementara Yesus berbicara tentang kasih Tuhan, matahari mulai tenggelam, dan Yesus sadar bahwa orang-orang itu semua belum makan. Yesus memanggil murid-muridnya dan menyuruh mereka membelikan roti, tapi murid-murid juga kelaparan. Lalu salah satu murid Yesus berkata kepada mereka, "Suruhlah orang banyak ini pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan."
karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberikan mereka makan. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak yang berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Kata murid-murid Yesus kepada Yesus, jadi haruskah kami membelikan roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Coba periksa. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah arti ini untuk orang-orang sebanyak ini? Murid-murid lain tidak mendapatkan apa-apa sehingga mereka hanya dapat menjawab, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Mereka menambahkan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak itu. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu kata Yesus, suruhlah orang-orang ini duduk. Apapun di tempat itu banyak rumput. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok. Kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-murid melakukan dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Maka duduklah orang-orang itu berkelompok. Ada yang 100, ada yang 50. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya di atas rumput hijau. Lalu Yesus mengambil roti dan ikan itu. Yesus mengadahkan ke atas langit dan mengucapkan berkat dan syukur. Lalu memecah-mecahkan roti itu menjadi banyak-banyak dan semakin banyak. Nah, lalu Yesus memecah-mecahkan roti itu, Yesus juga memecah-mecahkan ikan. Semakin banyak dan semakin banyak. Sementara Yesus memecahkan roti dan ikan, murid-murid membagi-bagikannya untuk orang-orang melihat mukjizat yang mereka tidak ragukan lagi. 2 ikan kecil dan 5 roti yang dibagi-bagikan cukup untuk memberi makan 5.000 orang sampai kenyang. Bukan hanya cukup tersedia makanan bagi semua orang, tetapi juga masih tersisa 12 keranjang makanan setelah semua orang makan sampai kenyang. Dan semua yang melihat mukjizat yang dibuat Yesus hari itu yakin Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan Allah untuk datang ke dunia. Nah, kesimpulannya yang pertama adalah kepedulian. Injil Matius menggambarkan situasi saat itu sedemikian sunyi dan hari sudah mulai malam. Dalam Matius 14 ayat 15, tidak hanya Yesus dan para murid-muridnya yang merasa lelah, tetapi juga semua orang yang telah mengikuti mereka untuk mendengarkan pengajaran dan mendapatkan kesembuhan dari Yesus. Maka murid-murid meminta Yesus untuk menyuruh orang-orang itu pergi mencari tempat penginapan dan makanan di desa-desa sekitar,
di dalam Lukas 9 ayat 12. Jawab Yesus sungguh menakjubkan murid-murid. Kamu harus memberi mereka makan. Bahkan di dalam Injil Yohanes, Yesus sempat melontarkan pernyataan untuk mencobai muridnya dalam Yohanes 6 ayat 6. Disinilah letak pesan pertama, yaitu kepedulian. Seringkali kita tidak memiliki kepekaan melihat situasi sekitar kita di masyarakat, keluarga, teman-teman, komunitas, dan lainnya. Kesunyian yang sesungguhnya yang dialami orang-orang zaman modern saat ini adalah perasaan tidak diperhatikan, tidak dicintai, mengalami kesendirian, atau mungkin sengaja disingkirkan. Mereka ada di sekitar kita dan sering kali kita bersifat seperti murid-murid Yesus, meminta mereka pergi dan menyelesaikan masalah mereka sendiri. Padahal kita sebenarnya mampu, sekecil apapun, membantu mereka. Kita lupa sebuah kehadiran seringkali mampu menyelesaikan sebuah masalah besar yang sedang dihadapi seseorang. Yang kedua adalah mulailah dengan apa yang kita miliki. Kita lihat ketika Yesus meminta murid-muridnya untuk memberi makan 5.000 orang. Murid-murid terkejut, jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yang terdapat di dalam kitab Matius 14 ayat 17. Tidak masuk di akal. Para murid bingung bagaimana memberikan makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Mungkin saat ini murid-murid berpikir bahwa jumlah itu untuk mereka pun tidak akan cukup, apalagi untuk 5.000 orang. Mereka merasa hanya memiliki sedikit, sehingga tidak mungkin untuk membagikan kepada orang lain. Inilah gambaran kita sebagai manusia zaman modern saat ini, adik-adik. Seringkali kita enggan dipakai sebagai alat Tuhan hanya karena kita merasa tidak layak, merasa belum punya apa-apa. Kalau diminta nyumbang, nanti deh kalau sudah jadi orang kaya. Jika diminta pelayanan, nanti deh kalau ada waktu. Atau belum pengalaman lah, dan macam-macam alasan lain. Ketika Tuhan meminta kita menjadi alatnya, sekecil dan sedikit apapun yang menjadi milik kita, itu sudah sangat cukup di mata Tuhan. Tuhan tahu apa yang harus dilakukannya dan apa yang harus diminta dari umatnya. Bahkan Santo Paulus berani mengatakan bahwa di dalam Tuhan setiap kelemahan akan menjadi kekuatan. Dan yang ketiga adalah selalu bersyukur. Nah, adik-adik, kita sebagai umat Allah harus selalu bersyukur apapun yang kita miliki. Nah, setelah Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan dari murid-muridnya, Yesus mengadahkan ke langit, mengucap syukur, berkat. Inti dari ucapan syukur adalah mengaku kebesaran Allah, dan di saat yang sama kita mengakui ketidakberdayaan kita tanpa campur tangan Allah. Bersyukur juga merupakan sebuah tanda bahwa kita senantiasa membangun relasi yang erat dengan Allah. Keterbukaan hati kita kepada Allah memungkinkan Allah bekerja secara bebas di dalam
dan melalui diri kita. Allah tidak menuntut kita untuk melakukan hal-hal yang besar, tetapi lakukan hal-hal kecil dengan kadar cinta yang besar begitu. Nah, adik-adik, yang terakhir adalah tindakan berbagi. Inilah langkah terakhir bagi dimungkinkannya terjadi mukjizat. Mereka menjadi kenyang setelah murid-murid Yesus membagi-bagikan roti. Jika tidak ada tindakan berbagi, maka 5.000 orang tersebut adik-adik akan tetap mengalami kelaparan. Demikian juga dengan kekayaan materi, kepandaian, kekuatan, waktu, karunia tidak akan berguna atau menjadi mukjizat bagi orang lain jika hanya dipegang untuk kepentingan sendiri dan kita tidak membagikannya untuk orang lain. Tindakan berbagi merupakan kebalikan dari sifat egois, yaitu sebuah sifat yang hanya memikirkan keuntungan dan kenyamanan diri sendiri. Sekecil apapun yang kita bagi-bagi untuk orang lain, entah itu materi, tenaga, waktu, atau apapun, jika dilandasi kepedulian, cinta, dan ucapan syukur, maka hal itu akan berguna bagi orang-orang lain. Dan inilah mukjizat adik-adik. Nah, adik-adik, setelah mendengarkan cerita Alkitab tadi, kiranya adik-adik bisa menjadi orang yang peduli, bersyukur, dan berbagi kepada sesamanya. Nah, sekarang kita akan bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Engkau telah menyertai ibadah sekolah minggu online kami. Kami telah mendengarkan cerita, kiranya apa yang kami dengar bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami. Berkati adik-adik yang telah mengikuti ibadah sekolah minggu, kiranya Tuhan menyertai setiap kesehatan mereka. Berkati juga orang tua mereka dalam setiap rencana apapun itu, semuanya hanya jadi di dalam tangan pengasuhan Tuhan. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang pelayanan, kiranya Tuhan selalu menyertai mereka. Apapun setiap rencana mereka, semuanya hanya jadi di dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati pribadi setiap pribadinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kita angkat lagi pujian yang berjudul Bapa, terima kasih. Bapa, terima
Nah, untuk kreativitas kita kali ini kita akan berbentuk lap. Yang pertama-tama kita sediakan lem, gunting, kertas warna-warni. Nah, di sini kakak menggunakan kertas. Lalu kita gunting menjadi bentuk lap. Kertas warna-warni tadi kita gunting jadi bentuk lap. Adik-adik bisa minta tolong sama orang tua untuk mengguntingnya ya. Nah, setelah kita gunting, lalu kita lem. Kita lem satu-satu. Kita lemnya satu-satu ya adik, sampai kertasnya habis. Kalau adik-adik masih belum bisa untuk mengelemnya, bisa minta tolong sama orang tua, kakaknya ya, supaya hasilnya bisa lebih bagus dan rapi. Nah, setelah semuanya sudah selesai dilem satu-satu, lalu kita kasih lem di belakang love-nya, terus kita tempel di kertas yang berwarna putih. Kita tempel sampai habis. Nah, kalau sudah selesai, jadi deh hasilnya seperti ini. Semoga adik-adik bisa mengikutinya ya. Terima kasih. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita mengakhiri ibadah. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami telah menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Jadi, sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.